Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah Kingdom Kids bersama Kak Agnes dan Kak Fen serta Kak Moses. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau denger nih yel-yel Kingdom Kids-nya ya. Yuk kita mulai. Kingdom Kid, Yes. Kingdom Kid, Kingdom Kid, Yes, I am. Yuk kita mau sekali lagi nih biar makin Biar semangat semangat, ya. Kingdom Kid, Yes, Kingdom Kid, Kingdom Kid, Yes, I am. Ya, tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul di tempat ini. Kami memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay! Nah, adik-adik, biar kita tambah semangat lagi, kita mau nyanyi yang lebih semangat, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya
seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Dambaan Hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Tuhan, Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. ku sembah Tuhan, Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. kita mulai. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Shalom adik-adik semua, senang sekali hari ini kakak bisa bertemu kamu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kakak akan pimpin di dalam doa. Kamu boleh ikutin dalam hati, tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata kamu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur sekali karena kami boleh beribadah, berkumpul walaupun secara online. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami sebentar mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikan, juga adik-adik yang akan mendengar. Biar kami sama-sama belajar dan sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang salah satu nama
Allah, salah satu nama Tuhan, yaitu Jehovah Syama. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Sekali lagi kakak bacakan. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Yehovah Syama, kalau dari pembacaan yang tadi kita sudah baca, artinya Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Hadir di mana, Kak? Tuhan hadir di mana? Ya di situ. Di mana? Di situ, bukan di situ. Maksudnya adalah Tuhan hadir di sebuah kota yang dibangun oleh orang Israel. Kalau adik-adik baca ayat sebelumnya, di situ dikatakan kota yang kudus. Kota yang dibangun oleh orang Israel untuk menjadi tempat kehadiran Tuhan. Di kota itu Tuhan buat sebuah aturan. Kota itu dibangun dengan ukuran yang sama, panjang dan lebarnya sama. Bagian utara, timur, selatan, barat masing-masing panjangnya 4.500 hasta. Jadi bentuknya adalah bujur sangkar. 4.500 hasta kalau dijadikan meter itu 2.025 meter. Besar sekali ya untuk ukuran sebuah rumah, tapi untuk sebuah kota zaman dulu ini mungkin ukuran yang lazim saat itu. Jadi kota yang dibangun oleh orang Israel ini bentuknya bujur sangkar dengan keempat sisi yang sama. Masing-masing panjangnya 2.025 meter. Di dalam kota itulah Tuhan hadir. Di dalam kota dengan ukuran 4.500 hasta itulah Tuhan hadir. Dan ternyata di dalam kota itu juga dikelilingi oleh pintu gerbang. Pintu gerbangnya ada 3. Jadi di setiap sisi ada 3 pintu gerbang. Di utara ada 3, di timur ada 3, di selatan ada 3, di barat ada 3. Kalau adik-adik baca di atasnya, di ayat atasnya, itu adik-adik akan tahu bahwa gerbang-gerbang itu diberi nama suku-suku Israel. Ada 12 suku ya, mungkin adik-adik pernah dengar cerita itu. Berarti masing-masing sisi ada 3 nama suku yang dijadikan nama pintu gerbangnya. Kakak coba kasih tahu sedikit. Di bagian utara namanya Ruben, Yehuda, dan Lewi. Nama gerbang-gerbangnya ya. Di bagian timur namanya Yusuf, Benyamin, Dan ini nama ya, bukan kata sambung. Di bagian selatan Simeon, Isakar, Zebulon. Dan terakhir di bagian barat Gad, Asyer, dan Naftali. Jadi waktu Tuhan berkata di dalam Yehezkiel 48 ayat 35, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Di mana Tuhan hadir? Di kota itu. Di kota yang panjangnya 4.500 hasta itu. Di kota yang pintu gerbangnya ada 3 di setiap sisinya. Di kota itulah Tuhan hadir. Hari ini kakak juga mau bilang sama kamu semua, buat kakak juga, buat kamu semua juga, bahwa Tuhan juga mau hadir di dalam diri kamu. Tuhan bukan cuma hadir di kota itu, di kota yang besar itu, tapi Tuhan juga mau hadir di dalam diri kakak yang kecil ini, di dalam diri kamu yang kecil ini. Tuhan mau ada di dalam diri kita, bukan cuma di kota yang besar, tapi juga di dalam diri kita. Siapa adik-adik yang mau Tuhan hadir di dalam diri adik-adik? Boleh lambai tangan? Ya, pasti kita mau Tuhan hadir di dalam kita. Mari kita buka ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8. Kenapa sih kita mesti ada di dalam Tuhan dan Tuhan mesti hadir di dalam kita? Kenapa Tuhan mau hadir di dalam kita dan Tuhan kepengen tinggal di dalam kita? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8, kakak ringkas ya, ada 3 poin. Kalian simak baik-baik. Kalau kamu baca, nanti kamu bisa dapat kata-kata yang lebih lengkap. Tapi kakak singkat.
Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 8 dikatakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Perhatikan kalimat kunci ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu dapat berbuah banyak. Itu yang pertama. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8, kita dapat berbuah banyak. Makanya Tuhan pengen sekali tinggal di dalam kita. Dan Tuhan berharap kita tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan mau kita berbuah yang banyak. Buah itu tidak pernah dinikmati oleh pohon yang menghasilkan. Jadi kalau Tuhan mau kita berbuah, artinya hidup kita itu bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Apakah hidup adik-adik sudah dinikmati oleh papa mama? Kira-kira rasanya manis apa asam ya? Apakah adik-adik hidupnya sudah dinikmati oleh teman-teman di sekolah? Kira-kira rasanya manis apa asam? Apakah hidup adik-adik sudah dirasakan oleh teman-teman di sekitar rumah, di gereja, kakak-kakak di sekolah minggu? Apakah rasanya manis atau asam ya? Kalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kamu, kamu dapat berbuah yang banyak. Dan tentu buahnya pasti manis. Hidup kamu berdampak, jadi berkat buat orang lain. Hidup kamu bisa dinikmati. Waktu kamu hadir, orang senang. Waktu kamu hadir, orang gembira. Waktu kamu tidak hadir, orang tunggu-tunggu. Tanya-tanyain, mana ya? Kok dia belum datang? Itu artinya kamu sudah berbuah. Poin kedua, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kata kuncinya. Supaya kamu dapat melakukan hal-hal yang hebat. Kalau ayatnya berkata, supaya kamu dapat berbuat sesuatu. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan Yehova Syama di dalam kita, maka kita bisa melakukan banyak hal. Hal-hal yang hebat bahkan. Kamu bisa jadi juara di kelas. Kamu bisa jadi orang pintar di lingkungan kamu. Kamu bisa jadi orang yang dicari-cari karena kamu punya kemampuan yang hebat. Kamu bisa jadi orang yang dimintain tolong karena kamu bisa lakukan banyak hal yang hebat. Itu hanya mungkin kalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kamu. Siapa adik-adik yang mau bisa melakukan hal-hal yang hebat di dalam hidup ini? Wah, pasti ya. Kakak juga mau ya, pengen ya dicari-cari orang karena bisa melakukan banyak hal hebat. Kamu juga bisa. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, kita pasti dapat melakukan hal-hal yang hebat. Poin yang ketiga, kata kuncinya apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu dapat mencapai apa yang kamu impikan. Kalau di dalam Yohanes dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Bayangkan, apakah ini kalimat yang enak didengar? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan Yehova Syama di dalam kita, kita pengen apa terjadi. Kita pengen lakukan apa berhasil. Kita pengen memiliki apa dapat. Apa yang kamu cita-citakan, kamu sudah gantungkan setinggi langit, tercapai. Wow, luar biasa ya. Luar biasa janji Tuhan yang ketiga ini. Kamu pasti punya cita-cita dong. Dan sekarang kamu masih menggapai cita-cita itu dong. Kamu pasti sudah berusaha untuk bisa jalan menuju cita-cita itu. Tapi ingat, kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal di dalam kamu, kamu sulit mencapai apa yang kamu impikan. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita bisa capai apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Itu 3 hal yang akan menjadi bagian kita, akan menjadi milik kita kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan Yehova Syama di dalam diri kita. Yang pertama, kita akan berbuah yang banyak. Yang kedua, kita akan melakukan hal-hal yang hebat. Yang ketiga, kita akan mencapai apa yang kita impikan. Hebat, luar biasa janji Tuhan ini. Dan itu pasti terjadi. Kalau kata kuncinya apa?
kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ayat terakhir kakak mau baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kamu perhatikan ya. Tidakkah kamu tahu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, kita seperti sebuah kota kudus yang pernah dibangun oleh orang Israel. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tuhan mau hadir di dalam diri kita. Jehovah Syamah kepada kita. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, kakak dan kamu semua, kita adalah bait Allah. Kita seperti kota yang dibangun oleh orang Israel di pembacaan awal yang tadi pertama kakak sudah jelaskan. Panjang lebarnya 4.500 hasta. Kita seperti kota itu. Kita seperti kota yang dibangun oleh orang Israel dengan 4 sisi yang sama. Masing-masing ada 3 pintu gerbangnya. Kita seperti kota itu. Firman Tuhan berkata, kita adalah baitnya Allah. Dan di dalam diri kita, Roh Allah mau tinggal, mau hadir, mau berdiam. Namun ada hal yang kamu mesti perhatikan. Bait Allah adalah kudus. Nah, ini yang mesti kita ingat. Bait Allah adalah kudus. Kalau kita mau Tuhan Jehovah Syamah di dalam diri kita, maka kita mesti pastikan kita tetap berjalan di dalam kekudusan. Apa kekudusan, Kak? Mungkin kamu pernah dengar kata kudus, tapi apa ya? Artinya ya apa ya? Kakak mau kasih arti yang sederhana saja. Kudus itu artinya tidak melawan Tuhan. Kudus itu artinya apa? Tidak melawan Tuhan. Jadi kita nggak boleh sengaja melawan Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, maka kita sebaiknya lakukan A. Jangan kita lawan, jangan kita lakukan B. Kalau kita lawan dan lakukan B ketika Tuhan bilang A, itu artinya kita sudah tidak kudus. Jadi artinya kudus jangan lawan Tuhan. Kalau sampai dengan tidak sengaja kita ngelawan Tuhan, maka kita perlu mengaku dosa, minta ampun, supaya kita tetap berjalan di dalam kekudusan. Ingat, jangan sengaja melawan Tuhan. Karena waktu kita sengaja melawan Tuhan, maka kekudusan di dalam diri kita akan tercoreng, ternoda, dan bait Allah di dalam diri kita akan menjadi tidak nyaman untuk Tuhan tinggali. Tuhan merasa panas di dalam diri kita karena banyak sekali kotoran-kotoran yang kita buat. Begitu kita mulai merapikannya kembali, kita mulai hidup dalam kekudusan, maka Tuhan hadir di dalamnya dan Tuhan akan membuat kita berbuah, kita bisa berbuat yang hebat, dan kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Coba perhatikan slide yang terakhir. Adik-adik perhatikan ya, kakak ada buat satu gambar yang ada tanda panahnya di situ. Yang pertama yang di atas itu adalah kudus. Ketika kita kudus, menjaga bait Allah di dalam diri kita tetap kudus, maka yang terjadi adalah Jehovah Syamah. Tuhan hadir di situ. Jadi waktu diri adik-adik dijaga untuk tidak sengaja melawan Tuhan, tetap kudus, maka Tuhan hadir di situ. Jehovah Syamah. Waktu Tuhan hadir di dalam diri kita, di dalam diri kakak, di dalam diri adik-adik, maka yang terjadi berikutnya adalah kita berbuah banyak, kita bisa melakukan hal yang hebat, dan kita bisa mencapai impian-impian kita. Jadi urutannya, kita mesti menjaga hidup kita kudus, agar Tuhan nyaman hadir di dalam diri kita. Setelah Tuhan nyaman hadir di dalam diri kita, maka kita bisa berbuah banyak, kita bisa melakukan hal hebat, dan kita bisa mencapai impian-impian kita. Biar kiranya firman Tuhan hari ini mengajari kakak, mengajari kamu, memberkati kita semua, bahwa ternyata Tuhan itu mau hadir
mau hadir bukan cuma di kota yang dibangun oleh orang Israel, tapi juga mau hadir di dalam diri kakak dan di dalam diri kamu. Selamat menunggu kehadiran Tuhan yang lebih dalam lagi. Selamat diberkati Tuhan lebih dalam lagi. Selamat melakukan yang lebih hebat lagi. Selamat berbuah yang lebih banyak lagi. Selamat mencapai impian kamu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Yehova Syama menjadi berkat buat kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, kita akan tunduk kepala, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar tentang Yehova Syama. Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di sebuah kota yang besar, tapi juga Tuhan mau hadir di dalam diri kami yang kecil. Tuhan, ajari kami untuk bisa menjaga diri kami tetap kudus, menjaga bait Allah, yaitu kami, agar tetap bersih, tetap kudus. Ajari kami tidak sengaja, tidak dengan sengaja melawan Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh merawat tubuh kami, merawat bait Allah di dalam diri kami, agar Allah berkenan hadir di dalamnya. Karena kami rindu Tuhan berbuah banyak, karena kami rindu Bapa bisa melakukan hal-hal yang hebat, karena kami rindu impian-impian kami, cita-cita kami dapat tercapai. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan memberkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang hadir dalam ibadah online ini. Kiranya kami semua dapat sama-sama merasakan Yehova Syama di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita beraktivitas. Aktivitas minggu ini adalah menghafal ayat. Ayatnya dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dihafalin ya adik-adik ayatnya, direkam lalu kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini paling lambat besok Senin, dan jangan lupa juga cantumkan nama, asal gereja dan asal daerah kalian. Itu adik-adik ya. Sekarang kita mau selesai ibadahnya, kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dari awal hingga akhir hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati kami di kegiatan kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids berikutnya. Dadah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.